Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah. Di video kali ini kita akan belajar tentang Kingdom Animalia. Silahkan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Animalia adalah kingdom hewan. Sel-selnya mempunyai membran inti atau disebut dengan eukariotik dan tidak memiliki kloroplas. Selain itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan tumbuhan, hewan dapat bergerak aktif dan memiliki sistem saraf. Berdasarkan makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah golongan hewan pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya memiliki gigi geraham depan dan geraham belakang yang kuat, memiliki gigi seri yang tajam, dan tidak memiliki gigi taring. Biasanya memiliki enzim selulase untuk mencerna selulosa pada sel-sel tumbuhan. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah golongan hewan pemakan daging. Ciri-cirinya memiliki gigi taring yang tajam dan memiliki kuku yang tajam. Contoh, singa, harimau, kucing, dan buaya. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah golongan hewan pemakan segala. Maksudnya, pemakan daging dan tumbuhan. Memiliki sifat perpaduan antara herbivora dan karnivora. Contoh, musang, beruang, ayam, dan tikus. Keempat, insektivora. Insektivora adalah golongan hewan pemakan serangga. Contoh, cicak, kadal, dan katak. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Avertebrata dan Vertebrata. Yang pertama, kelompok hewan Avertebrata merupakan golongan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan Avertebrata dibagi menjadi 8 filum, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Moluska, Arthropoda, dan Echinodermata. 1. Porifera atau hewan berpori. Memiliki ciri pada seluruh permukaan tubuh memiliki pori-pori. Melekat pada tempat hidupnya, memiliki rangka yang terbuat dari zat kapur atau zat kersik yang lentur, sehingga bila hewan sudah mati dapat dimanfaatkan sebagai spons untuk menggosok kaca. Contoh, Spongilla, Euspongia, Potherion, dan Scypha. 2. Coelenterata atau hewan berongga. Coelenterata adalah hewan berongga dan memiliki tentakel. Tentakel berfungsi untuk menangkap mangsa
dan setiap tentakel mampu mengeluarkan racun. Tubuhnya berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya atau berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang di air. Contoh Coelenterata yaitu hydra, ubur-ubur, dan anemon laut. 3. Platyhelminthes atau cacing pipih. Ciri tubuh pipih, lembut, tidak memiliki rongga, hanya memiliki mulut, dan tidak memiliki anus. Contohnya, planaria, fasciola hepatica atau cacing hati, dan Taenia saginata atau cacing pita. 4. Nemathelminthes atau cacing gilik. Ciri tubuh berbentuk bulat panjang atau gilik dengan ujung runcing, kulitnya licin, memiliki mulut dan anus. Contohnya, Ascaris lumbricoides, cacing tambang, dan cacing kremi. 5. Annelida atau cacing gelang. Ciri tubuhnya bulat, panjang, tersusun atas gelang-gelang yang saling berhubungan. Tubuhnya berruas-ruas, dan setiap ruas memiliki alat pengeluaran, perkembangbiakan, otot, dan pembuluh darah yang tetap bergandengan dan terkoordinasi. Contoh, cacing wawo, cacing tanah, dan lintah. 6. Moluska atau hewan bertubuh lunak. Ciri-cirinya memiliki tubuh yang lunak dan memiliki banyak kelenjar lendir, sehingga tubuhnya berlendir. Berdasarkan alat geraknya, dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Pelecypoda, Cephalopoda, dan Gastropoda. A. Kelas Pelecypoda atau hewan berkaki pipih. Ciri-cirinya memiliki kaki pipih yang dapat dijulurkan untuk berjalan, memiliki cangkang yang dapat dibuka dan ditutup, sehingga kelas ini disebut juga bivalva. Contoh, tiram, kerang mutiara, dan remis. B. Kelas Cephalopoda atau kaki di kepala. Ciri-cirinya memiliki tentakel yang terletak di bagian kepala dan berfungsi sebagai alat gerak. Dalam tubuhnya terdapat kelenjar tinta yang menghasilkan cairan tinta dan hidup di laut. Contohnya, cumi-cumi, gurita, dan sotong. C. Gastropoda atau kaki di perut. Ciri-cirinya bergerak dengan menggunakan otot perutnya sambil mengeluarkan lendir untuk memudahkan gerakan. Terdapat 2 pasang antena di bagian kepala dan bersifat hermafrodit. Contohnya, bekicot dan siput. 7. Arthropoda atau hewan berbuku-buku. Ciri utama dari hewan ini adalah kaki tampak berruas-ruas dan kulit tubuhnya keras. Berdasarkan struktur tubuhnya, arthropoda dibagi menjadi 4 kelas, yaitu A. Insekta atau serangga. Contohnya belalang, lebah, dan kumbang. B.
Crustacea atau udang-udangan. Contohnya udang, kepiting, dan rajungan. C. Arachnida atau laba-laba. Contohnya laba-laba, kalajengking, dan kutu. D. Myriapoda atau lipan. Contohnya kelabang dan kaki seribu. 8. Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak, bernafas, dan menangkap mangsa. Echinodermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu A. Asteroidea, contohnya bintang laut. B. Echinoidea, contohnya landak laut. C. Ophiuroidea, contohnya bintang ular. D. Crinoidea, contohnya lili laut. E. Holothuroidea, contohnya teripang. Oke anak-anak, itu dia tadi pemaparan tentang kingdom Animalia dari kelompok hewan Avertebrata atau yang tidak memiliki tulang belakang. Silahkan kalian tuliskan isi dari video ini di buku catatan kalian. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.